Siapa sangka, timnas Maroko yang gak dipandang sebagai tim unggulan justru kembali membuktikan kehebatannya di Piala Dunia 2026. Gak salah kalau kami memberikan julukan sebagai singa ganas dari Afrika. Bisa kita saksikan dari hasil pertandingan perdana Maroko yang sukses menahan imbang Brasil 1-1. Bukan sekadar main, Maroko asuhan Muhammad Wahbi memainkan strategi yang cukup cerdas. Skuad Singa Atlas telah berhasil membuat Brasil kesulitan mengembangkan permainan dan membuat kreasi lini tengah skuad Seleção menjadi berantakan. Pressing ketat hingga pertahanan solid membuat Maroko tak lagi dianggap sebagai tim kiasan atau hanya numpang lewat saja. Duet bek tengah yang berisi Issa Diop dan Shadi Riyad sukses bikin penyerang Brasil tak mampu menembusnya. Ada cerita unik dari kesuksesan Maroko yang berhasil membuat Brasil kesulitan. Ternyata Muhammad Wahbi sempat membaca buku karya Carlo Ancelotti. Mampukah Maroko kembali mengulang kesuksesannya di Piala Dunia 2026 kali ini? Cetak Gol coba merangkum solidnya permainan timnas Maroko bersama Muhammad Wahbi sebagai berikut. Sukses bikin Brasil tidak punya kreasi di lini tengah. Kita semua tentu tidak lupa dengan fenomena timnas Maroko di Piala Dunia 2022. Singa dari Afrika ini menunjukkan taringnya dengan berhasil menyingkirkan timnas Portugal. Hanya Maroko lah yang sukses membuat Cristiano Ronaldo meneteskan air matanya saat itu. Di Piala Dunia 2026 kali ini, ada satu pertanyaan yang terlintas para penggemar sepak bola. Apakah skuad Maroko sekarang sudah berbeda dari Piala Dunia 2022 atau justru masih tetap solid? Pasukan Singa justru tidak mengalami perubahan besar bersama Walid Regragui. Pelatih berkepala botak ini masih mempertahankan sekitar 61,5% pemain. 16 dari 26 pemain tetap dipertahankan yang membuat skuad Maroko asuhan Walid begitu solid. Hasilnya bisa kita saksikan saat Walid berhasil membawa Maroko juara Piala Afrika 2025. Namun gelar juara ini ada sedikit faktor keberuntungan dari Konfederasi CAF. Bagaimana tidak, Maroko sebenarnya kalah di final atas Senegal dengan skor 1-0. Tetapi gelar juara skuad Singa Teranga harus dicabut karena terbukti melanggar dengan melakukan aksi walkout. Meski begitu, Walid tetap memutuskan mundur 3 bulan menjelang Piala Dunia 2026. Menurutnya, Maroko membutuhkan penyegaran tim dengan hadirkan wajah-wajah baru yang energik. Tim membutuhkan wajah baru, energi yang berbeda, dan perspektif baru dengan pelatih baru. Saya rasa tim ini membutuhkan semangat baru sebelum Piala Dunia, kata Walid. Tanpa berlama-lama, federasi langsung menunjuk Muhammad Wahbi sebagai pengganti Walid. Wahbi langsung mencanangkan kebangkitan skuadnya pasca ditunjuk menjadi pelatih. Ini adalah tim muda, jadi saya yakin tim ini masih bisa berkembang banyak dan membuat rakyat Maroko bangga dengan tim nasional mereka, kata Wahbi. Setiap ambisi pasti ada saja jalan terjal yang menghadang. Wahbi dipusingkan dengan badai cedera yang menerpa timnas Maroko pasca menahan imbang Norwegia. Dilansir dari RMC Sport, 2 pemain kunci Maroko yakni Naif Aguerd dan Abdes Samad Ezzalzouli mengalami cedera. Naif harus menepi karena masih bergelut dengan kebugaran. Sementara Ezzalzouli masih harus mengalami cedera ligamen kolateral medial pada lutut kanannya. Cedera ini mengharuskannya beristirahat selama 2 hingga 3 pekan. Cedera 2 pemain kunci bikin beberapa sektor Maroko meninggalkan lubang yang menganga. Apalagi lawan pertama yang dihadapi adalah timnas Brasil yang dihuni pemain kelas kakap. Ya disangka-sangka Maroko menunjukkan taringnya di laga perdana grup C kontra Brasil. Skor 1-1 sudah cukup menjelaskan bagaimana sang singa dari Afrika mampu mengaum. Maroko sudah tancap gas dengan mencetak gol melalui Ismail Salibari di menit 21. Berawal dari umpan terupas Brahim Diaz, Ismail mampu lolos dari kawalan bek Brasil. Pemain PSV Eindhoven ini hanya perlu mencungkil bola untuk mengecoh Alisson Becker. Brasil sebenarnya mampu menyamakan kedudukan melalui Vinicius Junior di menit 32.
Namun skuad asuhan Carlo Ancelotti tidak mampu membalikan keunggulannya. Ada satu hal menarik di balik gagalnya Brasil meraup 3 poin di laga perdana. Para pemain Maroko sukses mematikan lini tengah timnas Brasil. Mau nggak mau, gelandang yang terkunci membuat Ancelotti harus memainkan skema direct bola. Vinicius Junior sebenarnya mampu mengacak-acak lini pertahanan Maroko, namun di laga kali ini, Brasil hanya mengandalkan pemain Real Madrid ini tanpa adanya kreasi di lini tengah. Sebenarnya Ancelotti sempat mengatasi masalah tersebut dengan menarik keluar Casemiro dan Bruno Guimaraes. Tetapi Fabinho dan Danilo masih belum cukup mengcovernya. Hasil imbang kontra Brasil memunculkan satu nama pahlawan baru, yakni Ayoub Biwakdi. Pemain Los Clil ini tampil begitu licin, menggendong lini tengah timnas Maroko. Di usianya yang baru menginjak 18 tahun, bukan gak mungkin Ayoub menjelma menjadi wonderkid terbaik. SofaScore mencatatkan Ayoub mampu menyelesaikan 60 dari 66 operan. Tingkat akurasinya bahkan cukup efektif, yakni mencapai 91%. Dari segi pertahanan, Biwakdi juga memberikan kesan yang kuat. Dia berhasil melakukan tackle dan memberikan 6 umpan defensif. Biwakdi juga mampu menunjukkan ketegangan yang luar biasa. Dia berhasil memenangkan 9 dari 13 duel 1 lawan 1 di lapangan dengan tingkat keberhasilan 69%. Di sisi lain, ada satu hal unik yang bikin Maroko bisa menahan imbang Brasil. Menjelang pertandingan, ternyata Muhammad Wahbi sempat membaca buku karya Carlo Ancelotti. Wahbi punya keuntungan karena tahu rahasia pelatih asal Italia tersebut. Kita sedang membicarakan Brasil, tim nasional yang pantas mendapatkan rasa hormat tertinggi. Carlo Ancelotti adalah pelatih yang hebat. Saya sudah membaca buku-bukunya, kata Wahbi. Chemistry yang sudah terbangun warisan Walid Regragui. Hasil imbang di laga perdana kontra Maroko harus diwaspadai penuh oleh Carlo Ancelotti. Sebab skuad Samba punya kutukan selalu gagal juara apabila di laga perdana gagal meraih kemenangan. Entah kebetulan atau tidak, hampir setiap edisi Piala Dunia selalu saja dirasakan oleh Brasil. Contohnya saja di Piala Dunia 2018, saat laga perdana ditahan imbang Swiss 1-1. Setelah hasil imbang tersebut, kiprah Brasil tidak berjalan mulus dan harus tersingkir di perempat final. Namun itu semua tidak dialami oleh timnas Maroko yang chemistry-nya sudah terbangun. Walid Regragui meninggalkan legasi solidnya antar lini yang sudah berjalan baik. Sayangnya kini hanya 34,6% saja atau tersisa 9 pemain yang dipertahankan dari Piala Dunia 2022. Meski begitu, Wahbi tidak perlu membangun skuad dari nol dan hanya perlu memperbaikinya saja. Beberapa pemain yang masih dipertahankan salah satunya Achraf Hakimi. Pemain Paris Saint-Germain itu semakin menunjukkan kematangan. Di usia yang sudah menginjak 27 tahun, Hakimi mampu menjadi bek sayap tidak tergantikan Paris Saint-Germain. Dia bahkan baru saja berhasil back-to-back meraih gelar Liga Champions bersama Les Parisiens. Gak mengherankan Hakimi memecahkan rekor sebagai pemain yang paling banyak mencatatkan caps. Ex-pemain Real Madrid ini sudah memainkan 11 caps di Piala Dunia, melampaui pencapaian Hakim Ziyech. Di laga kontra Brasil, Hakimi beberapa kali mengunci pergerakan Vinicius Junior. SofaScore mencatatkan Hakimi mampu melakukan 3 umpan kunci dengan akurasi 94%. Di Piala Dunia 2022 lalu, Hakimi nyaris tidak tergantikan posisinya di bawah asuhan Walid. Walid bahkan memuji Hakimi sebagai salah satu bek kanan terbaik di dunia. Tak hanya menyisakan pemain-pemain yang sebelumnya tampil di Piala Dunia, Maroko juga punya satu nama baru, adalah Ibrahim Diaz yang sudah memutuskan pindah kewarganegaraan dari Spanyol ke Maroko. Keputusannya membela skuad Singa Atlas dipastikan tidak salah. Di laga debut Piala Dunia, Brahim langsung mencatatkan assist untuk gol Brahim Diaz. Di ajang Piala Dunia inilah yang juga bakal menentukan nasibnya di Real Madrid. Brahim menyatakan ingin bertahan di Bernabeu, asuhan Jose Mourinho. Tetapi manajemen Los Blancos masih belum memberikan lampu hijau dan masih melihat performa Brahim.
Jika performanya apik bersama Maroko, bukan gak mungkin diganjar kontrak jangka panjang. Sejauh ini sudah ada 3 klub yang sedang mengincar tanda tangan Brahim. Celana pendek pria untuk pria dan wanita kini turun harga dan sangat cocok dipakai olahraga. Cek linknya di bawah ini. Dipenuhi skuad generasi emas bermain di klub top Eropa. Dengan fakta tersebut bukan gak mungkin Maroko akan kembali bisa merepotkan negara-negara unggulan. Langkah untuk melaju ke babak selanjutnya diprediksi bakal berjalan mulus. Maroko hanya harus berhadapan dengan Brasil yang menjadi tim terkuat di grup C. Mungkin Skotlandia tidak bisa dipandang sebelah mata yang bisa tampil mengejutkan. Wajar di Piala Dunia 2026 kali ini, Maroko bukan lagi dipandang sebagai tim kuda hitam. Federasi langsung mengusung ambisi besar bisa tampil lebih meyakinkan pada ajang bergengsi 4 tahunan tersebut. Perjalanan luar biasa itu bukan produk keberuntungan semata. Di baliknya terdapat arsitektur pembangunan sepak bola yang dibangun secara sabar selama lebih dari 1 dekade. Fondasi terpenting dari ekosistem itu adalah Akademi Muhammad VI. Akademi ini fokus untuk memusatkan bibit-bibit pemain muda yang menjadi mesin pencetak talenta. Ayob Biwakdi yang tampil mengejutkan di laga kontra Brasil berasal dari akademi ini. Bersamaan dengan itu, pihak federasi juga menjaring beberapa pemain keturunan yang berkiprah di Eropa. Mulai dari Prancis, Belanda, Belgia, hingga Spanyol tersebar luas bibit-bibit keturunan Maroko. Ditambah lagi, mayoritas pemain Maroko kini bermain di liga-liga teratas Eropa. Sebut saja Nassawir Mazraoui yang kini menjadi bek sayap tak tergantikan Michael Carrick. Ada juga Neil El Ainaoui yang saat ini menjadi jenderal lapangan tengah AS Roma. Tercatat ada 7 pemain Maroko yang hampir semuanya merasakan atmosfer Liga Top Eropa. Target Maroko pun tak hanya sekedar numpang lewat ataupun gugur cepat di Piala Dunia kali ini. Pihak federasi sudah menargetkan anak asuh Muhammad Wahbi bisa menembus babak 16 besar. Namun bukan gak mungkin Maroko juga bisa menembus babak perempat final. Di Piala Dunia 2022, kiprah mereka bahkan bisa sampai babak semifinal. Saat itu Maroko mencetak sejarah sebagai tim pertama Afrika yang mampu menapaki semifinal Piala Dunia. Perjalanannya di Piala Dunia 2022 juga cukup mengesankan. Selain menyingkirkan Portugal, skuad Singa Atlas juga berhasil mendepak timnas Spanyol tanpa kebobolan. Skuad Matador saat itu harus dibuat tak berdaya setelah takluk dengan skor tipis 1-0. Tak hanya itu, Maroko juga berhasil menghentikan 8 kemenangan beruntun timnas Belgia. Skuad Eden Hazard DKK saat itu mencatatkan rekor apik 8 kemenangan beruntun di fase grup Piala Dunia. Rentetan rekor apik ini dimulai sejak Piala Dunia 2014. Maroko kini bukan lagi kuda hitam, mereka adalah kekuatan yang sudah punya peta jalan. Piala Dunia 2026 adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa perjalanan di Piala Dunia 2022 bukanlah puncak, melainkan awal dari sesuatu besar yang akan dicapai pada perhelatan Piala Dunia 2026 kali ini. Mampukah Maroko mencapai ekspektasi lebih dari Piala Dunia 2022 yang lalu? Kita nantikan saja kejutan-kejutan yang akan dibuat oleh skuad singa dari Afrika. Tampilanmu makin kece kalau beli sepatu sneakers dari Kiping. Sekarang turun harga, buruan cek linknya. Itulah ulasan solidnya permainan timnas Maroko bersama Muhammad Wahbi. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah di Piala Dunia 2026 kali ini perjalanan Maroko bisa melangkah jauh dari Piala Dunia 2022? Pemain manakah yang akan mencuri perhatian pada skuad Maroko kali ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.